Bab 4161 dibuang ke dalam ruang hampa. Kekuatan tarik itu tidak punya alasan lain, memang dikhususkan untuk menarik tubuh Tobi. Tidak. Melihat ruang sekitar mulai berguncang dan beruntuhan. Raut wajah Tobi berubah drastis, kekuatan pergerakan langit itu membuatnya sama sekali tidak bisa menolak, dengan cepat tubuhnya tertarik ke dalam lubang besar di samping. Tobi berteriak keras. Saat ini juga dia pun mengerti akan semuanya. Erikin bukan bertindak bodoh dengan datang menyerang meski tahu tidak bisa melukai dirinya. Dia hanya ingin mendekati dirinya, lalu meninggalkan jimat itu, membuat dirinya ditarik hingga ke dunia lain. Sastra jimat jenis teleportasi itu bahkan tidak memerlukan dorongan kerohanian Reiki dari tubuh kultivator dan bisa dinyalakan begitu saja. Dan begitu dirinya jauh meninggalkan tempat itu, formasi teleportasi tentu saja akan menjadi milik Erikin. Dengan begitu semua persiapan yang telah dia lakukan sebelumnya pun menjadi sia-sia. Sebelum ada kabut hitam di bagian luar tubuhku, makanya orang itu terus menyerang kabut hitamku, merasa tidak yakin bisa membunuhku atau tidak, dia juga menyiapkan rencana lain. Setelah memahami semua kenyataan itu, Tobi Kyu hampir muntah darah. Entah kemana dirinya akan dibawa, apakah dia akan melewatkan tempat warisan setelah ini, atau bahkan didahului oleh orang lain. Erikin sialan, sama sekali tidak berencana melawan dirinya langsung, dia menggunakan cara ini demi melepaskan diri. Pada akhirnya, Tobi Kyu hanya meninggalkan suara teriakan tidak rela. Jelas-jelas dirinya sudah berhasil mendominasi, dan akan segera menyelesaikan semuanya. Jelas-jelas Erikin dan Rain akan mati di tangannya. Jelas-jelas Thomas Lin beserta gulungan dan patung pusaka akan menjadi miliknya. Namun kini, dirinya malah diusir pergi. Erikin benar-benar tidak tahu malu, dia berkuasa karena kecerdasan otak. Erik, kamu tunggu saja. Saat ketemu lagi, aku pasti akan merenggut nyawamu, pasti. View. Ruang hampa terbuka lebar. Sosok Tobi Kyu menghilang di saat sedang menyumpah, dan setelahnya ruangan itu pun menutup dengan cepat. Setelah semua kembali normal, di antara langit dan bumi tidak ada lagi bayangan dan hawa Tobi Kyu. Erikin menghela nafas dengan sangat lega. Tobi telah dibawa pergi oleh jurus Buddha melarikan diri, dengan begitu lehernya pun mendapatkan kebebasan. Secara perlahan, Erik pun mendarat di permukaan bumi. Tobi Kyu ditelan oleh ruang hampa, apakah ini artinya teman seiman Cheng telah menang? Pertandingan itu berakhir dengan sangat dramatis, membuat semua orang di sekitar seketika terdiam bagai patung lilin. Terutama Norman Yang dan lainnya, dalam hati mereka merasa sangat gembira. Tobi menghilang begitu saja. Jika begitu, bukankah bahaya yang mereka alami telah hilang juga? Dan di atas langit, kini masih terlihat 4 buah patung dan sebuah gulungan yang melayang. Saat ini Erik terluka parah, Rain juga berjuang sendiri. Jika mereka bekerja sama, akankah berhasil mendapatkan benda-benda berharga itu? Hanya saja, rasa gembira itu hanya bertahan beberapa detik. Energi hitam pada kening Norman Yang dan lainnya berpencar. Bagai iblis yang kehilangan kendali tuannya, energi hitam itu mulai menggila melawan mereka berempat, seolah ingin melatihnya. Mereka kesakitan hingga badan gemetaran dan terjatuh ke tanah bagai tersetrum listrik. Saudara Qin, kamu baik-baik saja kan? Di sisi lain, tanpa menghiraukan beberapa orang yang menjerit, Rain yang baru saja mendarah langsung memapa Erik. Melihat Erikin yang berwajah pucat namun tetap mempertahankan senyuman, Rain merasa sangat kagum. Bagaimanapun juga dirinya tidak pernah menyangka, mereka sungguh menang dalam pertandingan itu.
Dan yang melakukan semua ini adalah pemuda yang meski terlihat lemah namun memiliki semangat yang sangat keras dan teguh di hadapannya. Terutama pada akhirnya dirinya sudah hampir putus asa, berusaha keras menahan Toby dan berencana membawa Eric Kin pergi, namun Eric malah memberanikan diri maju dan menyerang. Berada di hadapan ajal yang menjemput seperti itu, sebagian besar orang biasa pasti tidak berani melakukannya. Meski hasil yang terlihat cukup di luar dugaan, tetapi Toby telah dibawa pergi. Mereka berhasil mempertahankan warisan yang ada, bagaimanapun juga tetap bisa dikatakan menang. Apalagi jika bukan karena Toby Qiu mengeluarkan Thomas Lin dan lainnya demi menjadi pelindung, tebasan pedang Eric Kin mungkin saja berhasil memusnahkan jiwa dewa Toby Qiu. Baik-baik saja. Eric menghirup nafas dalam, lalu menelan beberapa butir pil dewa demi memulihkan energi dalam tubuh. Oh ya, kemanakah Darian yang dibawa pergi? Aku tidak bisa merasakan hawanya. Jangan bilang kamu langsung membuangnya keluar dari dunia jalan surga, kata Rain sambil tersenyum. Seharusnya sangat jauh, tapi kemungkinan besar masih berada dalam dunia jalan surga, kata Eric Kin menjelaskan. Jurus Buddha melarikan diri memang mengirimkan seseorang ke tempat yang acak. Eric Kin pun tidak bisa memastikan posisi pastinya. Meski sudah menggunakannya berulang kali, tanah teleportasi adalah dunia nyata seperti bintang biru, berbeda dengan ruang hampa yang sangat tidak jelas. Arah kultivator di bawah sama sekali tidak bisa dipastikan. Tetapi jika berada di dalam sebuah dunia yang khusus, dunia hampa di sekeliling akan mendapat batasan yang kuat, maka arah teleportasi pasti masih dalam kawasan dunia itu. Baguslah jika begitu, aku punya kesempatan untuk balas dendam. Saat bertemu nanti, aku sendiri yang akan menghabisi nyawanya, kata Rain dengan penuh semangat. Sebagai seorang yang berbangga diri, meski pada akhirnya bisa bersama Eric Kin lagi, namun bertemu dengan seorang monster seperti itu membuatnya merasa sangat tidak terima. Eric Kin hanya tersenyum. Meski untuk sementara terbebas dari bahaya, namun kelak mereka kedua memang memiliki kemungkinan bertemu Toby Qiu lagi. Tiba saatnya nanti pasti terjadi perang besar, Toby Qiu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertindak licik lagi. Dan Eric merasa sangat yakin, peperangan itu pasti akan tiba. Dia pun tidak menyangka dengan menyamar sebagai Toby Qiu, dirinya malah bertemu dengan Toby Qiu yang asli. Selain Nikobai dan Yudira Ying, kini bertambah satu musuh dalam pertarungan jalan surga itu. Setelah menjelaskan semuanya, Eric melambaikan tangan, lalu mengambil patung dan gulungan yang melayang di atas. Patung-patung bercahaya klasik, begitu pula dengan gulungan yang berkedip dan berkilauan. Melihat sekilas saja sudah tahu itu adalah benda-benda milik Dewa Bintang. Semua itu adalah pendapatan yang tidak diduga. Eric Kin pun tidak pernah menduga Thomas Lin akan mati begitu saja, dan kematiannya yang membuat warisan Dewa Bintang yang awalnya sudah didapatkan kembali muncul di dunia. Thomas Lin yang malang, kemungkinan menjadi pejuang kebanggaan pertama yang mati di dunia jalan surga, kata Rain sambil menggelengkan kepala. Hanya saja ini tidak bisa menyalahkan orang lain, dia sendiri terlalu serakah. Jelas-jelas tahu Darian Yan adalah iblis hitam, dia tidak pernah berpikir untuk kerja sama denganku, malah ingin mengambil semua keuntungan sendiri. Jika dia menang, mungkin saja kita juga akan bertarung sangat sengit dengannya. Menurutmu, jika Thomas Lin mati meninggalkan semua benda peninggalan Dewa Bintang yang dia dapatkan, bagaimana dengan kita, atau pejuang kebanggaan yang lain? Kata Eric Kin melanjutkan. Rasanya juga akan sama, tapi kita tidak tahu jelas apakah ini berkaitan dengan keterampilan sihir milik Darian Yan,
apalagi pejuang kebanggaan yang memiliki kekuatan suci tidak mungkin bisa terbunuh dengan mudah, kata Rain sambil tersenyum dan menggelengkan kepala. Mendengar Rain menghela nafas, Erik pun sedikit memejamkan mata. Dia malah teringat sebuah hal lain, dan merasa cukup kebingungan. Hanya saja saat ini hanya sedikit memutar otak saja kepalanya terasa sakit, jika begitu dia pun tidak bisa banyak berpikir. Ilmu tiada dua yang digunakan kali ini tidak sampai menguras semua energi dalam tubuhnya, oleh karena itu efek sampingnya pun tidak akan langsung terasa. Sebelum efek samping itu datang menyerang, Erik harus menyelesaikan semua yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jari tangan bergerak, 3 buah patung pusaka hadir di hadapan Rain. Saudara Qin, apa yang ingin kamu lakukan? Bersambung.